But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection. It's a very small ask compared to what we have given them for many, many decades. Hanya sebongkah es di lokasi yang buruk. Diksi ambigu yang kontras dengan ambisi besarnya. Begitulah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggambarkan Greenland. Bisa jadi itu cara merayu ala Trump demi Denmark dan Eropa merelakan pulau itu. Karena tidak mungkin hanya dengan sebongkah es, Trump rela kerahkan segala ancaman hingga drama opsi militer. Greenland bukan sekadar properti real estate yang luas. Wilayah kepulauan ini adalah kunci untuk Amerika Serikat menguasai Arktik. Sebuah wilayah kutub utara yang selama ini sunyi, namun kini jadi panggung adu dikdaya tiga raksasa, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Apakah perebutan ini sekadar soal kedaulatan? Ataukah ada harta karun yang mulai terkuak di balik gundukan-gundukan daratan es itu? Bagi Amerika Serikat, memiliki Greenland berarti mengamankan kendali keamanan nasional, sumber daya, dan jalur pelayaran yang potensial. Tapi Amerika Serikat masih berstatus penyewa di situ. Di Arktik, Rusia adalah penghuni lama yang memiliki dominasi, baik ekonomi maupun militer. Secara militer, Rusia telah membangun benteng di utara selama puluhan tahun. Menurut data Simons Foundation, terdapat 66 situs militer di wilayah Arktik. Dan ini adalah persebarannya. Dari jumlah itu, 30 berada di tangan Rusia, sementara 36 lainnya tersebar di negara-negara NATO. NATO memiliki 15 pangkalan militer di Norwegia, termasuk 1 pangkalan Inggris, 8 di Amerika Serikat, 9 di Kanada, 3 di Greenland, dan 1 di Islandia. Secara kolektif, NATO memang unggul dalam teknologi. Tapi Lembaga Kajian Pertahanan Royal United Service Institute melaporkan selama beberapa tahun terakhir, Rusia sudah menggelontorkan dana besar-besaran untuk memodernisasi armada kapal selam nuklirnya. Sebuah alutsista yang menjadi tulang punggung kekuatan militer Rusia di Arktik. Tak hanya kapal selam, rudal dan drone pun ikut dimodernisasi. Sebuah langkah yang membuat Pentagon gerah. Itulah mengapa Trump begitu ngotot. Menurut Trump, Denmark tak akan sanggup membendung pengaruh Rusia dan Cina di Greenland sendirian. Masuknya Finlandia dan Swedia ke NATO pada 2023 memang membagi Arktik menjadi 2 kubu besar. Tapi tanpa kontrol penuh atas Greenland, Amerika Serikat merasa pintu belakang rumah mereka masih terbuka lebar bagi intaian kapal-kapal Rusia. Persaingan di Arktik ini bukan melulu soal moncong rudal, tapi juga soal statistik ekonomi. Data menunjukkan dominasi Rusia secara ekonomi yang luar biasa di Arktik. Rusia menguasai sekitar separuh daratan Arktik dan separuh zona ekonomi eksklusif maritim di sana. Bahkan 2/3 penduduk kawasan Arktik adalah warga Rusia. Dan meskipun Arktik hanya menyumbang sekitar 0,4% ekonomi global, tapi 2/3 PDB di kawasan itu berada di dalam genggaman Rusia. Bagi Trump, Greenland memang potensial bagi keamanan nasional dan eksploitasi alamnya. Tapi yang paling krusial adalah shipping lanes atau jalur pelayarannya bagi masa depan perdagangan dunia. Jadi, Greenland ini terletak di antara Amerika Serikat dan Eropa dan berada di jalur yang disebut celah GIUK. Ini adalah jalur maritim antara Greenland, Islandia, dan Inggris yang menghubungkan Arktik ke Samudra Atlantik. Lokasi ini sangat penting untuk mengendalikan perdagangan. 2 dekade lalu, terdapat 2 jalur pelayaran di dekat Greenland yang hampir tak layak untuk dilalui. Dan kini, 2 jalur pelayaran itu terbuka karena adanya pencairan es yang dramatis. Trump boleh tidak percaya perubahan iklim, tapi kondisi ini menjadi peluang ekonomi. Ini adalah rata-rata luas es di Greenland pada akhir abad ke-20, sekitar tahun 1981 sampai 2010. Terlihat es masih menutupi sebagian besar wilayah lingkar Arktik. Sementara ini adalah estimasi luas es di Greenland pada September 2025. Jauh lebih kecil karena adanya penyusutan signifikan, terutama di sepanjang pesisir Rusia dan Kanada.
Nah, dengan mencairnya es, maka terbukalah dua rute laut strategis yang bisa memperpendek waktu perjalanan antara Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Garis hijau adalah Northwest Passage atau jalur barat laut. Rute ini melewati kepulauan di utara Kanada yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik melalui wilayah Amerika Utara. Sementara garis kuning adalah Northern Sea Route atau jalur laut utara. Rute ini melewati sepanjang pesisir utara Rusia yang sering digunakan Moskwa sebagai alternatif terusan Suez untuk mengirim barang dari Asia ke Eropa. Dan ini adalah Transpolar Sea Route atau jalur transpolar. Sebuah rute masa depan yang diprediksi akan terbuka kalau es di tengah kutub benar-benar akan mencair. Jalur ini akan langsung memotong melewati titik kutub utara. Disinilah Cina muncul sebagai pemain ketiga yang ikut memanfaatkan kondisi tersebut. Meski secara geografis Cina tidak memiliki garis pantai di Arktik, tapi Beijing berani mendeklarasikan diri sebagai Near Arctic State atau negara dekat Arktik pada 2018. Melalui inisiatif Jalur Sutra Kutub, Cina bekerja sama dengan Rusia untuk memanfaatkan rute laut utara. Rute ini sangat menggiurkan karena bisa memangkas waktu tempuh dari Asia ke Eropa sampai 2 minggu. Jauh lebih cepat daripada lewat terusan Suez. Dan sejak 2022, Rusia telah meningkatkan pengiriman minyak dan gas ke Cina melalui jalur ini, terutama setelah sanksi Barat memutus hubungan Moskwa dengan Barat. Arktik kini menjadi arteri baru bagi Cina dan Kremlin. Kepentingan Greenland tidak hanya berpusar pada militer dan potensi jalur pelayaran, tapi juga pada kekayaan sumber daya alamnya yang potensial. Ironisnya, peluang ekonomi ini lahir dari sebuah tragedi lingkungan. Krisis iklim menyebabkan Arktik memanas 4 kali lebih cepat dari rata-rata global. Es laut yang menyusut memang membuka 2 jalur pelayaran, tapi di balik kemudahan logistik itu, para ilmuwan memperingatkan bencana ekologis. Meningkatnya lalu lintas kapal di lingkungan yang masih murni itu adalah bom waktu bagi ekosistem kutub. Tak hanya jalur laut, mencairnya es juga membuka akses ke harta karun yang tertimbun. Greenland diidentifikasi menyimpan cadangan batu bara, tembaga, emas, seng, hingga yang terpenting mineral tanah jarang. Dan ini adalah sebaran komoditas utama dan mineral yang dimiliki Greenland. Mineral-mineral ini adalah bahan baku utama teknologi masa depan, mulai dari mobil listrik sampai peralatan militer canggih. Saat Cina mendominasi pasar mineral langka, memiliki Greenland adalah cara Amerika Serikat untuk memutus ketergantungan itu. Arktik bukan lagi sekadar wilayah sunyi di ujung peta dunia. Ia kini telah menjelma menjadi arena catur baru, tempat krisis iklim, ambisi ekonomi, dan adu kekuatan militer bersinggungan. Donald Trump mungkin menyebutnya sapotong es. Tapi sejarah akan mencatat siapapun yang menguasai Greenland dialah yang memegang kendali atas arteri perdagangan dan pertahanan masa depan. Namun, di tengah deru mesin kapal dan perebutan mineral, ada satu suara yang tak boleh diabaikan. Suara 56.000 warga Greenland yang menolak identitas mereka dijadikan sekadar komoditas. Pada akhirnya, Greenland memang sebuah pintu. Tapi pintu ini tidak hanya membuka akses ke harta karun dunia, melainkan juga kotak Pandora bagi keseimbangan ekologi planet bumi. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.